soal pagar laut gitu ya. Menurut saya itu menarik, seru, bagus, punya capaian-capaian, tapi yang penting untuk dilihat pada 100 hari ke depan adalah apakah hanya di pantai utara Jakarta dan Tangerang saja. Mengingat HGB ini muncul di atas air di banyak lokasi lain di Indonesia. Di Bali, kemarin kita baru dapat informasi ada yang sudah jadi komplek mahal. Lalu di mana di Sulawesi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara itu banyak. Di Jawa Timur juga banyak, di Bekasi ada, di Sumatera terjadi. Tapi yang menarik buat saya adalah juga bagaimana ke depan prosesnya. Nah, itu misalnya dalam soal pagar laut. Dalam soal politik misalnya presiden kita berani bikin statement soal pilkada tidak langsung. Wacana itu menarik. Buat saya itu wacananya tidak populis. Gitu. Nanti pasti ini makanannya Mr. Very I'm sorry lah nanti yang akan menjelaskan soal itu. Tapi ini yang terjadi. Lalu yang dari pemerintahan inisiatifnya apa soal pajak? 12%. Tapi ini warisan kan. Jokowi adalah Prabowo, Prabowo adalah Jokowi. Kan gitu kurang lebih. Nangkepnya saya begitu. Tapi dikoreksi hanya hitungan jam sebelum diberlakukan. Lalu ada menarik lagi efisiensi. Tapi saya ingin benturkan efisiensi ini dengan betul tadi 35 triliun ya Mas ya. Bisa efisiensi. 36 dilebihin 1, saya kurang 1. Ya tapi mungkin 36 belum bombastis Mas. Mungkin ya dugaan saya. Kalau saya jadi presiden mungkin saya 37 lah bisa. Ya kan? Artinya banyak lah yang bisa di stop gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan. 36 itu dalam waktu 2 bulan Mas. Iya nanti ada bagiannya buat situ nanggepin. Jadi efisiensi, tapi mohon maaf nih Pak Noel nih. Kabinetnya juga gemuk. Gitu. Jadi saya nggak ada masalah. Masalah saya adalah pertanyaan saya konsep efisiensinya seperti apa. Nah kita nggak pernah dapat semacam buku putih kira-kira yang harusnya diterapkan paradigma efisiensi seperti apa. Dulu waktu kita baru reformasi tahun 98, ada satu agenda yang menarik namanya penghapusan utang, adius debt. Nah itu misalnya untuk mengurangi beban APBN karena negara kita dulu tergantung oleh banyak hutang. Nah kita ini nggak ngerti kira-kira paradigmanya apa, lalu yang harus di-cut itu yang sebelah mana aja. Barangkali di situ nanti bisa ada partisipasi warga. Dari sisi hukum sebetulnya inisiatif pemerintah menarik, mengembalikan sejumlah narapidana pidana mati ya, Mary Jane, Bali 9 itu dikembalikan. Menurut saya itu saya harus katakan itu cerdas, jadi nggak perlu lama-lama dikembalikan saja daripada nggak ada solusi. Baiknya idealnya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dari sebuah rejim yang baru. Terlepas bahwa dia bagian atau tidak. SBY juga bagian dari Megawati ketika dia jadi presiden. Jokowi juga bagian dari kekuasaan ketika dia jadi presiden. Kita nggak pernah punya satu presiden yang benar-benar twing kayak Mr. Bean gitu. Mungkin Gus Dur lah dulu. Tapi juga Gus Dur harus membangun poros tengah. Nah jadi, tapi idealnya pemerintahan yang baru itu harus mengoreksi. Kalau pemerintahan baru sibuk membangun romantisme dengan pemerintahan yang lama, nggak move on kita. Dan dia memang harus mengoreksi. Dan menurut saya, stylenya dari 100 hari ini impresi subjektif saya. Implicit. Jadi tidak terbuka modelnya Prabowo dan teman-teman ini tidak terbuka. Tapi memang ada bentuk meminggirkan ya praktek-praktek atau kebijakan-kebijakan yang disusun di zamannya Jokowi. Menurut saya juga pendukungnya Jokowi Mas nggak usah terlalu sensitif karena itu menurut saya
hal yang logis. Pemerintahan baru, ada kesempatan baru dan semua orang melakukan itu. Yang kedua, otomatis juga meneruskan. Ada hal-hal tertentu yang basic banget harus diteruskan. Gak mungkin Prabowo mengganti mata uang misalnya. Gak mungkin Prabowo mengganti batas negara. Gak mungkin Prabowo mengganti lambang negara. Jadi ada hal-hal basic yang diteruskan. Ada hal-hal juga yang kekinian, progresif diteruskan juga. Tetapi celaknya bukan di sana. Celaknya adalah soal bagaimana membuka ruang. Nah, sampai di sini sebetulnya saya ingin mengatakan di masa-masa ini yang harus kita khawatirkan juga adalah soal pergantian pemain, Bang Karni. Pergantian pemain. Tadi Bang Faisal Assegaf menyebutkan apa tadi, ada geng Solo dibalas dengan geng Kelinci. Buat saya bukan itu. Menurut saya selain ada yang lama diakomodir, tetapi juga ada orang-orang yang merasa bahwa ini waktunya mereka. Nah, boleh secara fair, prinsip fairness-nya tetap dijaga, silahkan. Transparansi dijaga, silahkan. Tapi ada yang saya udah lihat di depan mata kepala saya, di 100 hari ini, yang sudah membelokkan kebijakan-kebijakan yang dibuat di zamannya Jokowi. Misalnya ada kumpulan orang-orang di sekelompok BUMN. Ya kan? Yang sudah menafsirkan rencana-rencana nasional itu yang disusun di zamannya Jokowi, tapi dengan cara yang tidak tertib dengan strategi nasional tadi itu. Nah, saya membahasakannya ini dengan ganti pemain. Apa yang dia lakukan, dia sebetulnya cuma cari celah untuk mereka yang masuk. Bukan mengganti konsepnya, tapi mau ganti pemainnya aja. Untuk berbisnis, cari uang dan lain-lain.